Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kembali mau sampaikan pesan Tuhan buat kita semua, diambil dalam Markus pasal 8 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saudara yang kasih Tuhan, saya bicara di sini, saya mau sampaikan pesan Tuhan, menyangkal dirinya. Saudara, temanya saya berikan menahan diri atau menyangkal diri. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus menyangkal diri? Hari-hari ini banyak masalah, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, baik anak kita, baik suami kita, istri kita, baik itu keluarga besar kita. Belum ditambah lagi virus corona yang tidak berhenti. Tapi saya percaya kita semua bisa mengatasi karena kemurahan Tuhan. Kata amin. Selain kesan Tuhan, saya temukan di sini ada 3 hal mengapa manusia harus menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri? Kata lainnya itu menahan diri. Menahan diri dalam segala keadaan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini saya katakan yang pertama, alasan pertama kenapa manusia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, karena ketika kita menyangkal diri, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara menyangkal diri saudara, ketika saudara menahan diri dalam segala hal, apa yang kita harus menahan diri? Menahan diri kita dalam hal makanan, dalam mata kita, pikiran kita, mulut kita harus tahan untuk kita selamatkan diri. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berpikir. Nah, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri seperti ayat yang ke-35. Karena setiap orang yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Jadi semua ada alasannya. Kalau kita salah ngomong, maka omongan kita harus dipertanggungjawabkan. Karena sekarang ini ada undang-undang ITE, apa yang kita harus posting di HP ada undang-undangnya. Di dalam Tuhan pun ada undang-undangnya. Jangan salah bicara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menahan diri kita, kita sedang menyelamatkan diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kejadian di Keluaran pasal 14 ayat 15. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sana itu pada zaman Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu mereka sedang keluar dan mereka sedang menuju laut. Tiba-tiba semua tidak ada jalan keluar, hanya ada laut. Banyak bangsa Israel yang ngomongnya macam-macam, tapi Musa menahan dirinya tidak ngomong apa-apa. Musa menahan dirinya untuk tidak marah, dan dia menahan dirinya dan dia berusaha berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, katakan, kenapa engkau berseru-seru? Kenapa engkau suruh bangsa Israel berangkat? Jadi ketika Tuhan bilang begini, ulurkan tanganmu, tongkat yang ada di tanganmu ulurkan ke laut itu untuk membelah air itu, supaya bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menyangkal diri kita, menahan diri dalam hal makan, dalam hal berpikir, dalam hal melihat, dalam hal mendengar. Kita harus menahan diri kita dalam menghadapi situasi apapun itu. Kita harus menahan diri supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak mengalami hal yang tidak diinginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menyangkal diri kita. Yang kedua, alasan kedua kenapa manusia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menahan diri, yang kedua adalah menahan diri adalah kita sedang menahan murka Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang menahan murka Allah. Saudara yang kasih Tuhan, di sini yang kita lihat ketika Ayub pasal 42 pasal 19 dulu. Ayub pasal 19 ayat 26 ya.
Ayub pasal 19 ayat 26. Di sini beginilah bunyi firman Tuhan. Pasal 19 ayat ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. 19:26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tetapi dagingku pun aku akan melihat Allah. Saya ulangi lagi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tampak dagingku pun aku akan melihat Allah. Tampak dagingku aku tetap melihat Allah. Saudara yang kasihan Tuhan, Ayub berusaha meyakinkan dirinya bahwa sekalipun kulitku rusak semuanya, tampak dagingku, aku mau tetap melihat Tuhan, melihat Allah yang hidup, ya, lihat Allah yang hidup yang bekerja di dalam diriku. Nah, itu kerinduan. Kenapa? Sekalipun Ayub sedang menikmati murka Allah yang menguji dia, ya semua yang datang pada dia, kita tahu bahwa Ayub itu orang saleh pada zamannya, tidak ada seperti dia. Tapi Allah menguji dia, murka Allah menimpa dia, tiba-tiba anaknya pada mati, binatang-binatangnya pada mati, dan istrinya berkata, Ayub, kutukilah Allahmu dan tinggalkan dia. Tapi Ayub tidak mau meninggalkan Tuhan. Ayub mau terus kejar Tuhan. Dia walaupun sudah kena badannya sudah jadi rusak semuanya, tidak ada rupa manusia lagi, tapi dia masih berharap Tuhan menolong dia. Saudara yang kasihan Tuhan, di pasal 42 ayat yang ayat yang ke-4 sampai 5, ya, ayat 5 sampai yang ke-6, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang kasihan Tuhan, Ayub mencabut perkataannya. Dia sadar bahwa sekarang aku melihat Tuhan sendiri. Saudara yang kasihan Tuhan, inilah perkataan Ayub, mencabut perkataannya yang diucapkan. Kenapa? Pada masa di mana dia mengalami derita yang luar biasa, itu dia berkata-kata yang kurang sopan, yang kurang baik. Oleh sebab itu dia mencabut perkataannya. Ya saudara, kita menahan diri sama seperti kita menahan murka Allah. Jadi jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan berpikir, jangan sembarangan mendengar, jangan sembarangan melihat. Semuanya itu harus dikehendaki Tuhan. Saudara, itu alasan kedua buat saudara dan saya. Yang ketiga, kita lihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Saudara yang kasihan Tuhan, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah bunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudara yang kasihan Tuhan, dikatakan di sini bahwa yang ketiga adalah Nabi Habakuk ini tetap berharap kepada Allah yang hidup. Ya, tetap berharap kepada Allah yang hidup, saudara. Kenapa? Walaupun pohon tidak berbunga, dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil buah zaitun mengecewakan, dia tetap berharap kepada Allah yang memberikan kehidupan. Jadi yang terakhir, pesan yang terakhir katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Ya, karena menahan diri itu adalah berharap pertolongan Tuhan. Dalam kita menahan diri, kita harus juga tetap berharap, karena Tuhanlah pertolongan kita. Karena dari sanalah datang pertolongan Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, inilah renungan yang singkat buat kita. Mari kita belajar untuk menahan diri, ya kan, supaya kita bisa
menyelamatkan diri sendiri. Kita belajar menahan diri supaya kita menahan murka Allah. Kita belajar menahan diri karena kita berharap Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan yang singkat ini sebelum saya akhiri, saya mau katakan pada saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, jangan lupa komen, like, subscribe, supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan tidak ketinggalan firman-firman yang mendorong saudara untuk semakin maju dalam iman. Inilah renungan yang singkat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.